جرى من مقلات هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين صنف المخلصين وإلى خصوصا إلى مصنف كتاب نصائح العباد شيخ محمد نواوي البنتني وشيخ ابن الحجر الأسقلاني نفعنا الله بهما وبعلومه في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk kembali mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah yang berisi dari hadisnya hadis-hadisnya Nabi yang berisi tentang nasihat-nasihat dari para sahabat, para ulama dan lain sebagainya. Kita sampai ke bab ketiga, halaman 9, makalah yang kedua. Makalah yang kedua di tengah-tengah nih. Baris ke-15. Halaman ke-9 baris ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, makalah yang kedua, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kasih nama Abu Bakar niku bapake perawan. Bakar itu perawan. Kenapa kok dinamakan Abu Bakrin? Ya karena ya beliau ini bapaknya Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah. Siti Aisyah satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Beliau dikasih gelar Abu Bakar, bapaknya perawan. As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Kata beliau, salasun,
Ono telung perkara, ada 3 hal. La tudraku bi thalathin, yang tidak bisa dicapai dengan 3 perkara. Ada 3 perkara yang tidak bisa dicapai dengan 3 perkara. Maksudnya thalathu khisalin, 3 hal. La tudlabu bi thalathati asya', tidak bisa dicari kecuali dengan 3 hal, 3 sesuatu yang lain. Apa itu? Yang pertama al-ghina bil muna. Yang pertama adalah kekayaan dengan lamunan. Ya, kamu tidak bisa mendapatkan kekayaan bil muna dengan cuma lamunan tok, ngelamun tok ae. Ya. Bidommil mim jam'u muniyatin. Cara bacanya dengan mendomahkan huruf mim, bil muna, jamak dari munyah. Maksudnya fala yahsulul ghina bil amani, tidak akan menghasilkan kekayaan bil amani dengan angan-angan, ngelamun tok, ngarep-ngarep tok, berharap-harap. Bal bil qismati minallahi ta'ala, tetapi dengan bagiannya Allah Ta'ala. Pengen harta, pengen kaya, boleh. Nah, tetapi kekayaan tersebut tidak bisa dicapai cuma ngelamun tok, teori tok. Ya, nanti kalau saya punya kalau saya dagang seperti ini, modalnya segini, nanti tak jual 2 kali lipat, jualannya nanti di daerah yang gak ada saingannya, di daerah Papua. Nanti hitungannya 1 tahun saya akan kaya. Dipikir terus, gak dilakoni. Nah, itu la tudraku, tidak akan dicapai. Jadi niku. Apakah ada orang yang semacam ini? Ya ana, dihitung terus teori. Ya hitung bagus. Tapi aja ngitung tok dipraktekno. Ya, kalau mau ada perubahan ya dilaksanakan. Ya, dan ingat ya, kekayaan itu bil qismati minallahi ta'ala. Itu bagian dibagi-bagi dari Allah Ta'ala. Allah itu menyiapkan banyak hal. Nah, kita itu dibagi-bagi. Nah, nanti kalau dalam tasawuf ada orang yang ya lihat ada orang yang mendapatkan rezeki itu makom sabab, karena sebab. Ya, sebab dia berusaha, maka dia mendapatkan seperti yang diusahakan. Tapi ada makom lain, ya, yang memang dijatah oleh Allah Ta'ala. Dia gak ngapa-ngapain, ya dikasih sama Allah Ta'ala. Nah, kita ini makom sebab. Ya kalau cuma tengok-tengok tok, ya gak entuk. Makanya pernah terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Rezeki itu atas usaha kita atau memang diberikan oleh Allah Ta'ala secara ya cuma-cuma, maksudnya langsung. Katanya Imam Malik, bukan usaha, memang Allah Ta'ala yang ngasih. Tapi katanya Imam Syafi'i, boten, ya menurut sebab kita. Nah, guru dan murid ini akhirnya tidak menemukan titik temu. Singkat cerita, suatu saat Imam Syafi'i lagi jalan, ketemu ada orang yang panen anggur. Kok kepingin dia, gak punya uang tapi. Nah, akhirnya beliau datang ke yang punya anggur itu, saya mau kerja bantu metik anggur, tapi nanti diupah ya, dikasih upah. Oke, kerja dia. Imam Syafi'i kerja, akhirnya dapat anggur. Nah, akhirnya dia ini kan bukti bahwa saya benar, bahwa rezeki itu ya atas usaha saya berusaha melakukan ini, akhirnya saya dapat upah. Nah, supaya Imam Malik tidak bisa mengelak, saya mau bawa oleh-oleh anggur ini ke Imam Malik. Datanglah beliau ke gurunya Imam Malik, ya wahai Syekh, Imam, ini betul kata saya kan, saya kerja baru saya dapat anggur.
Artinya apa? Ya rezeki itu ya kalau karena kita usaha. Nah niki sebagai hadiah untuk panjenengan. Katanya Imam Malik, ya bener aku. Lihat, saya nggak kerja nggak apa, ya itu dapat anggur juga. Artinya apa? Ya kita ngerti makom kita, gitu loh. Makomnya makom apa? Ya. Ya kalau Adam sahabat nih, astagfirullah. Sahabat lupa saya namanya nih. Itu ada yang gak bisa miskin, pengen miskin gak bisa miskin. Ya, jadi beliau itu memang pedagang, pinter dagang. Jadi ketika datang ke Madinah hijrah gak punya apapun. Nah kemudian yang ditanya ulama kali, lokasi pasar di sini di mana? Oh, di sana ditunjukkan. Nah, di pasar pun dia dagang. Bisa apa saja dari hal-hal yang kecil. Gak lama kemudian dia kaya. Kayaknya bukan main. Suatu saat Rasulullah bermajelis sama para sahabatnya. Dicarilah mana sahabat fulan itu. Itu ya Rasulullah nanti datang telat. Kenapa kok telat? Banyak urusan, terlalu banyak yang diaudit. Hitung-hitungannya wakih. Orderan banyak yang masuk. Order banyak masuk. Akhirnya beliau datang, oh nanti kamu masuk surga, tapi masuknya terakhir. Kenapa? Karena banyak dihisap, hartanya terlalu banyak, hitungannya gak mari-mari. Nah, sejak saat itu beliau itu kalau majelis sama Kanjeng Nabi datang duluan. Kok terlalu cepat kamu datangnya? Karena hartanya. Nah, jadi begitu dapat rezeki sedekahkan semua. Besoknya dapat rezeki lagi, sedekahkan semuanya. Gak iso miskin-miskin. Ya. Dapat lagi, untung lagi, semuanya disedekahkan. Katanya Kanjeng Nabi, nanti kamu masuk surga. Masuk surganya paling cepat dewe. Kenapa? Auditnya cepat. Ya, ditanya kamu dapat harta sekian buat apa? Sedekah semuanya. Sentek. Ya. Besoknya dapat lagi, ditanya di audit di akhirat, buat apa ini hartamu? Buat sedekah semuanya. Wis entek. Gak pakai hitung-hitungan, auditnya gak susah. Nah itu bukan makom sabab lagi nih, istilahnya lupa saya makom apa nih. Ya memang memang pemberian Allah Taala. Pak Hadi jangan ditiru nih Pak. Sampai aku pengen niru ini, dapat uang semuanya sedekah, Sampai besok ngerepoti tonggo, gak ada duit malah ngutang. Ya, ojo ditiru makom-makom kayak gini gitu. Tentang ngaji nasoil libat, pengen niru duit sedekah, dapat gaji sedekah, gaji duit akhirnya ngutang, bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kekayaan itu tidak bisa didapat dengan bilmuna, dengan angan-angan, dengan cuma berharap teori toh. Yang kedua wasyababu bil khidabi, kemudaan atau keremajaan. Dadi enom bil khidabi, dengan semir rambut. Fala yahsulu syabab bi khidabi sya'ri sya'ri bi khidabi sya'ri, dengan mewarnai rambut, bil hinai, dengan henna ini kenapa? Pacar nih loh. Kalau buat orang cewek-cewek buat macari tangan, orang mau nikah bisa nih, orang wong India nih, orang Madura juga gitu. Nah, kan pakai henna diwarnai pacar. Jadi kamu tidak bisa mendapatkan keremajaan, jadi nomane, jadi muda lagi, itu tidak bisa didapatkan dengan apa? Mewarnai rambut. Rambutnya sudah banyak yang putih, diwarnai hitam, tetap niku cuma ketokane tok ae. Balik muda. Ya. Tapi ya tetap umur gak bisa ditipu. Nah, saya ini pernah Pak di Turki. Waktu kemarin Covid ini loh.
Covid saya ke Turki. Ya, pulangnya di karantina 5 hari ya, di hotel nih, di Jakarta nih. Saya masih gondrong nih kan, cek gondrong-gondrongnya. Lek Covid mana kok tak gondrong mana ini? Ya, soalnya kalau sekarang nggak bisa gondrong, masuk ngajar gondrong. Nah ke Turki itu saya beli henna untuk disemir. Nah, disemir. Cek warna abang, ya, cek ketok ganteng lah. Ijin Pak kadang-kadang kepin macam-macam ya. Jadi saya semir. Di macam-macam. Ternyata ya nggak bisa merah. Rambutku hanya ori hitam kok. Yang merah cuma yang bagian putih-putih ini. Gak mempan. Karena ternyata jenis rambutnya ini beda. Bisa dimerahkan katanya harus diputihkan dulu. Nah, putihkan pakai cairan kimia. Gak mau saya. Kalau itu kan takut gak nembus ke rambut. Kalau henna itu kan dari daun-daunan. Ini buat nopo-nopo. Nanti warnanya orange. Gimana hukumnya lek warna orange? Sunnah. Makanya sampean kalau ngelihat para habib ya atau syekh-syekh ini jenggotnya kadang orange. Nah. Atau paman saya yang biasanya datang nih Kiai Fatah Hasim itu biasanya dikasih henna. Beli pacar warna itu dari daun nggak masalah. Nah dulu para sahabat juga pakai itu, apalagi pas mau perang. Nah, mau perang pakai henna itu merah rambutnya, jenggotnya merah. Padahal sini putih. Kalau sudah putih kan wis tuwek ini. Dikasih henna ini kan orang medeni gitu kan. Akhirnya ya ini kalau dilihat dari jarak jauh sama tentara orang-orang kafir ini medeni, menakutkan nih. Kok tentaranya pemuda-pemuda semua, padahal dia bisa kesing tuwek pisan. Ya. Sahabat Ayyub Al-Ansari niku ketika perang mau ikut tentaranya Umayyah dinasti Umayyah nggih untuk menjebol kekhalifahan sampai Konstantinopel itu usianya 80 tahun. Umur 80 tahun ikut perang walaupun akhirnya meninggal dunia juga. Gitu. Nah, jadi dengan semir itu tidak mengembalikan ke keremajaan. Yang ketiga, wasihatu bil adawiyah. Kesehatan dengan obat, dengan pengobatan. Kamu tidak bisa mendapatkan sehat cuma dengan pengobatan. Fala tahsulu siha, kamu tidak menghasilkan sehat binafsil adawiyah cuma modal dengan obat tok. Bal bisyifaillahi ta'ala, tetapi dengan kesembuhan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi obat itu cuma syariat. Sing nyembuhno kalau kita sakit, yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Allah menyembuhkan lewat apa? Macam-macam. Orang sakit sembuh pakai pijet. Hakikat ini ku Allah. Ada orang yang sembuh pakai bekam. Ada orang yang sembuh pakai obat, beli prokol, dan lain sebagainya. Cuma modal itu tok gak bakal bisa sembuh. Nah Allah itu sudah ngasih sistem. Oh orang sakit kayak gini sistemnya dibuat pakai obat ini. Tapi semuanya bisyifaillahi ta'ala, pakai pengobatan dari Allah Ta'ala. Nah yang paling sering dilupakan ini kenapa orang muslim niki kula nggih. Orang Islam banyak yang lupa berobat dengan Al-Qur'an. Padahal niku kula pernah neliti. Di Al-Qur'an itu kata syifa obat niku, berobat ya. Yang berasal dari kata syifa niku ada 6. Ada 6. Yang bentuk masdar syifaun ada 4 dalam Al-Qur'an. 4 niki Pak. 3 merujuk kepada Al-Qur'an, 1 merujuk kepada madu. Ya.
Contohnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kata Allah Ta'ala, saya turunkan Al-Qur'an, salah satu faedahnya untuk syifa, untuk pengobatan. Nah, jadi 4 kata syifa dalam Al-Qur'an yang bentuk masdar nih. Itu 3 merujuk pada Al-Qur'an, 1 madu. Ya kalau sekarang ya bisa herbal, bisa obat-obatan dan sebagainya. Nah, tapi dari sini kalau saya pribadi memaknai apa? Quran. Nah, jadi sampean boleh pakai madu, ojo lali diwajibno Quran. Boleh pakai obat, pakai vitamin. Jangan lupa pakai Quran, karena salah satu haknya Al-Quran itu adalah istisqa, digawe nyuwuk, itu haknya Al-Quran. Nah caranya apa? Ya sama seperti sampean baca Quran, diniatkan untuk apa? Sampean tahlil lah baca Quran sih. Nah, tapi niatnya apa baca Quran? Untuk dikirimkan pahalanya ke orang yang sudah meninggal. Nah, nanti pas terakhir Allahumma taqabbal ma qara'nahu minal Quran. Nah gitu kan anak donga nih. Ya Allah, terimalah apa yang saya baca dari Al-Quran ini. Nah, nanti saya terima dan berikan pahalanya kepada si fulan bin fulan, kepada bapak-bapakku, ibu-ibuku. Nah, itu berarti baca Quran diniatkan pahalanya untuk itu. Nah, yang banyak sering dilupakan, baca Quran digunakan untuk suwuk. Nah, lek loro, sampean loro apa ae? Ya pakai Quran, pakai obat boleh, tapi jangan lupa Al-Qur'annya. Nah, ya minimal pakai ya apa, ya semacam-macam. Ambil air, dibacakan Fatihah bisa. Atau bacakan di tangan. Rasulullah sudah melakukan itu juga, baca diucapkan, semacam-macam caranya. Kok gak sembuh? Ya jangan salahkan Al-Qur'annya. Sampean punya handphone, kartunya simpati, itu kan katanya paling kuat, sinyalnya kan paling kuat. Tapi sampean tinggal di dalam goa, gono sinyal, yang disalahkan oh simpati jadi anaknya sinyalnya tiba no yang salah ya sampean. Nah, makanya ada syarat-syarat berobat niku apa? Salah satunya adalah napa? Kesungguh-sungguhan untuk sembuh. Kesungguh-sungguhan untuk sembuh. Loh, emangnya ada orang yang sakit gak kepingin sembuh? Oh no, banyak. Oh, saya tuh sering nemu kayak gitu itu. Apa misalkan orang yang sakit psikologisnya. Saya pernah ke daerah Kapasan, perempuan nih Pak, dia tinggal di daerah Rusun. Katanya sudah didatangkan banyak kiai, banyak ustadz dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau pagi dia kesurupan kuntilanak, siang kesurupan gundurwo, pokoknya dalam satu hari kesurupan 3 kali, lebih pokoknya. Saya ke sana itu jimatnya pakai. Katanya toko dukun iki lah, toko kiai iki campur-campur kayaknya. Saya datang, saya pelajari ini apakah faktor jin? Boten. Ya ada faktor jinnya, tetapi lebih dominan faktor pikiran. Dia habis cerai sama suaminya, punya anak, anaknya dibawa suaminya, kehilangan kontak, gak bisa komunikasi, ya stres perempuan. Wah, karena stres terus mikir, ya, nggak mau makan, dia di kamar terus gelap-gelap. Ya model kayak gitu ya jin ya nonton iki gak tahu adus, gak tahu sholat, mikir sedih terus ya dikancani karo kuntilanak. Ya ngundang dukun, tanya, "Bu, ini kena sihir." Lho sihir piye to? Wong anjen stres. Ya depannya ini kena gangguan jin ya anjen kesurupan ini, tapi pintu masuknya apa? Pintu masuknya ya niku. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf niku apa? Ta'ifum minasyaiton. Nah, salah satu dalam Ibnu Katsir memaknai ta'ifun itu macam-macam. Di antaranya adalah apa? As-sur'u, kesurupan. Tapi ya psikologi. Saya datang, tak tanya dulu. Saya kalau mau ngobati psikologi niku tak tanya dulu. Iki psikologine wis konslet apa cek ada harapan sembuh. Saya tanya, "Mbak, mau sembuh atau tidak?" Nah, lek sing wis masih normal nggih saya mau sembuh. Nah, itu enak itu masih.
Tapi ada orang yang gak ngurus mate ya bis babah, ya sudah. Dan terus aku arep nyuwuk ya apa? Wong dia gak mau sembuh. Sudah terlalu psikologisnya sudah terlalu bermasalah. Seminggu kemudian apa yang terjadi? Ya mati. Ya mati. Mati apakah karena jin boten? Karena sihir boten? Mati ya gara-gara gak gelemangan, dia mengurung diri di kamar, kemudian psikologisnya tertekan, akhirnya napa? Daya tubuhnya ini, kekebalan tubuhnya berkurang. Ya mati, enggak mangan, enggak gitu kan. Ya mati. Ngono kok nyalahno jine, jarine jine aku maneh. Wong sing gak gelemangan awakmu. Nah gitu ya. Sama seperti kalau kita sakit, kan secara gampang. Kalau kita sakit mau sembuh ya apa? Makan makanan yang sehat. Ya, makan makanan yang sehat. Madu dan booster pakai vitamin. Bergerak semampunya, kena sinar matahari, cepat sembuh. Sampean sakit malam melungker selimutan, gak gelem dia papanus ngene terus. Gak gelem mangan. Makanya orang sakit itu kan dipaksa untuk makan ya karena itu energinya. Nah ini jadi gak cukup juga dengan kesembuhan tok, dengan obat tok itu gak cukup. Nah, jangan lupakan pakai Al-Quran. Allah sudah yang mengatakan nih, sudah dikasih resep syifa. Al-Quran itu salah satu pengobatan. Ini dipakai resep dari Allah kok niki. Resep dari Allah. Ndi mai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu. Maqalah yang ketiga An Umar radhiyallahu an, dari sahabat Umar, semoga Allah meridhai beliau. Apa kata beliau? Husnut tawaddud, bagusi tawaddud niku nyenengno wong, menyenangkan orang. Ya, membaguskan tawaddud ay al mahabbah, di sini diartikan mahabbah, cinta. Membaguskan cinta ilan nas, kepada manusia, iku nisful akali, setengah dari akal. Membagusi berbuat baik terhadap seseorang itu setengah dari akal. Ya. Kenapa kok kayak gitu? Dalam makalah lain dikatakan al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah budak dari kebaikan. Maksudnya apa? Orang kalau sudah berbuat baik terhadap seseorang, itu pasti orang tersebut takluk. Artinya apa? Dia menjadi budak dari kebaikan kita. Nah, ada orang kita baiki terus, disapa, dikasih, wis pokoknya disenengno kayak gini, namanya husnul tawaddud. Disenengno, itu menghilangkan setengah akal. Ya. Sampeyan lek gak percaya, sampeyan nanti kemanuan ke toko emas Gajah nih lho Pak. Nah, sampeyan beli emas. Kasihkan istri sampean emas. Wah, setengah kali lah hilang nih. Kopi wis dikei. Iya kan? Kenapa? Karena sampean berbuat baik, husnul tawaddud. Wis sampean iki diapii. Ya, diapii terus niku. Ana kuwatane. Lek cuma cincin ya apike sak wulan. Lek ditukukno gelang emas ya apike ya 2 wulan gitu. Engko lek wis apike wis entek maneh tuku emas. Nah iku ya. Jadi husnul tawaddud ilan nas nisful akli. Nah niku rumusnya sampean. Berbuat baik. Manusia itu adalah budak dari kebaikan. Jadi lek sampean kepingin menaklukkan orang, ya baikkan dia. Husnul tawaddud, baik-baikan dia. Hilang akalnya itu setengah itu. Ya. Nah, wong nyogok niku kan karena ya dibagusi pakai uang niku kan.
Nah, akhirnya setengah dari pikirannya hilang. Kaya isu sing sakniki PBNU rame karo tambang iki. Dhuwit nih. Akhirnya kocar-kacir kabeh strukture sembuh. Setuju gak main. Kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Tabrani dan Imam Baihaqi. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, mudaratun nasi sedekah. Berlembut-lembut kepada manusia, ya berapi-api, berbaik-baik sama manusia, itu sedekahun sedekah. Ai mulatafatun nas, bersikap lemah lembut kepada manusia. Bil qauli, baik dengan ucapan, wal fi'li, ataupun dengan perbuatan. Yusabu 'alaiha, maka akan diganjari atas mulatafah tadi itu, berlemah lembut tadi itu, sawabus sedekah, dengan ganjaran berupa sedekah. Sampai berlemah lembut dengan ucapan, ya, sama istri kalimatnya lembut, sama orang kalimatnya lembut, atau dengan perbuatan. Nanti ku pahalanya, ada pahalanya, yaitu sama seperti pahala sedekah. Nah, jadi niku berlemah lembut. Niku dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi tidak sia-sia melakukan kebaikan dengan sia. Tapi orang kalau sudah ucapannya sudah ngomong nggak enak, teko-teko wis melotot. Nah, kayak kemarin saya ngeliat video di KDM Gubernur Jawa Barat, ada orang datang ngomong-ngomong wis melotot. Saya ojo melotot, gitu kan sama. Jangan melotot, jangan melotot. Yang datang ujuk-ujuk melotot. Ngomong yang halus. Nabi Musa ini loh, sama Allah Ta'ala disuruh datang ke Fir'aun. Wa qulu qawlan layyina. Ya, disuruh untuk ngomong dengan qaul, ucapan yang layyin, yang lembut, yang lemah. Nabi Musa pada eranya itu ya bisa dikatakan sebaik-baiknya manusia. Fir'aun sejelek-jeleknya manusia pada saat itu. Tapi Allah memerintahkan Nabi Musa lek ngomong sing layyin, ya, yang lemah lembut lah. Itu ngadepi sak elek-eleke wong. Lah iki ngadepi bojone dhewe kok orang yang bukan main. Nah, jadi perbaiki ucapan dan perbuatan, dilemah lembuti. Sama yang disayangi ya dibacakan puisi. Saya niku sama istri saya tak bacakan puisi, Pak. Sekam di cakrawala, meradang menerjang. Ketika aku padam, aku ingin kau mengingatku. Ketika kau telah mengingatku, aku tak peduli dunia melupakanku. Nah, sampai apal ya. Ya, kula niku sering puisi, seneng karena saya dulu niku aktif di teater, Pak. Teater niku lah ya bacaannya bacaan sastra-sastra. Ya, sastra-sastra ya apal. Seneng baca puisi. Ya puisi tentang Allah niku. Satu detik ketika waktu belum tercipta, sang kekasih pernah berbisik mesra tentang sebuah rasa berjuta rahasia. Antara kaf dan nun bergerak titik awal dari segala. Lalu sang kekasih melepaskanku di tengah samudra. Kutunggu kau di pulau impian, katanya. Lalu aku tertabrak karang, tercipta khianat, benci dan berjuta rasa tak berujung. Dan tiba-tiba kakiku ada di sebuah pulau. Kulihat semacam-macam. Apal kula, Pak. Seneng baca puisi. Nah, iya seneng. Baca puisi seneng. Enten puisi ini Kahlil Gibran, tapi ini Kristen ya, Nasrani. Kahlil Gibran. Sebenarnya Khalil cuma orang-orang bule, orang barat kan nggak bisa ngomong Khalil. Jadi Kahlil Gibran orang Lebanon. Pindah ke Amerika gitu.
puisi tentang al-ajnihah al-mutakassirah, sayap-sayap patah, macam-macam. Seneng gue ini. Dibacakan puisi istilah sampean lah termehek-mehek mangi. Apik itu. Tapi apike cuma sak dino, cuma puisi. Lek gelang emas ya sak minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk diantaranya kebaikan mudarahnya Kanjeng Nabi, annahu la yadhammu ta'aman, beliau tidak pernah ngenyek makanan. Kanjeng Nabi tidak pernah menghina makanan, gak pernah ya. Kalau yang tidak dimakan tapi gak dihina ada ya, misalkan hewan namanya dhob. Dhob itu hewan padang pasir, bentuknya mirip dengan biawak, nyambe loh, tapi bukan nyambe. Nyambe haram, kalau dhob ini halal. Ya, kenapa Nabi tidak mengharamkan? Pernah Kanjeng Nabi bertamu ke sahabat niku, nah, kemudian dikasih makanan dhob niku. Kanjeng Nabi dilihat-lihat iki apa iki dhob. Ya, Nabi akhirnya tidak memakannya, tapi tidak mengharamkan, artinya boleh. Nah, niki hewannya ada di daerah Arab. Nah, ada yang saya pernah baca satu artikel biawak itu halal, dalilnya itu ya gak tepat belas, beda Pak. Lek biawak nyambik makanannya bangkai dimakan dan sebagainya. Kalau dhob niku boten, dia makannya tumbuhan, memang bentuknya mirip. Nah, Kanjeng Nabi tidak pernah menghina makanan. Tidak menghina makanan itu Pak susah. Ya, saya ini termasuk orang yang kalau ada makanan yang tidak enak masih bisa pura-pura enak, itu jadi iso aku. Saya pernah kali ke Turki Pak, Idul Adha, kumpul semua orang, makanannya buahnya, kayaknya makanan enak. Saya makan ya, rasa sandal jepit Pak, melihatku Pak, gak cocok, rasa kayak min. Wah, ya tapi tak empet-empet, pura-pura enak. Habis itu gak saya makan lagi. Nah, kalau bertamu ke orang-orang kan kayak gitu kan. Pernah juga saya di Turki nih, lagi makan, kemudian orang yang punya rumah nih, katanya orang Indonesia seneng pedes ya. Ya memang mayoritas saya seneng sambel sih. Nah kebetulan saya gak seberapa seneng. Tapi di pertanyaannya kan orang Indonesia seneng sambel pedes ya. Nggih seneng gitu. Akhirnya saya dikasih lombok sing utuh. Dan itu pedesnya bukan main, padahal saya gak senang pedes-pedes ya. Akhirnya terpaksa tak makan. Tapi pernah satu kali niku, saya 1 tahun di Turki niku pernah tinggal sama temen orang Afghanistan. Nah dia pernah minta tolong ke saya, coba masak ikan, karena dia nggak ada lautan. Jadi pokoknya dia nggak bisa masak ikan, kepingin makan ikan tapi nggak ngerti caranya. Akhirnya dimakan masakan ikan. Seneng. Sebagai bentuk terima kasih gantian, besok dia makan makanan Afghanistan. Nah ini kan saya ngelihat cara masaknya. Ya Allah Pak, mie ini loh, mie spaghetti ya mie saya bisa makan. Masalahnya saya ngeliat bumbu nih, minyak ini Pak setengah panci, minyak itu setengah panci. Ya itu yang saya lihat itu. Yang lainnya nggak lihat. Wah sudah macam-macam, taruh kita makan bareng. Ya pemandangannya enak memang pemandangannya. Begitu satu sendok loh, saya mau toleransi ya apa panjen ora penak blas. Ya tak empet-empet ya Allah gitu. Ora penak aku. Mau pura-pura enak ya gak iso. Ya akhirnya baru satu kali itu tok saya. Ngapunten gak enak. Jadi susah ya. Susah. Nah, makanya kalau keluar negeri, niku kadang bawa makanan-makanan sendiri, bawa rendang, bawa nopo nih. Entah hadiah. Makanan Saudi ada. Ya sampean kan ikut di hotel, ikut apa jenenge? Travel, sudah disiapkan makanan. Memang masakannya masakan Indonesia, tapi beda karo Indonesia. Kan gitu kan. Beda.
Makanya kadang bawa sambal sendiri, bawa macam-macam. Nah, ini loh. Nah, Kanjeng Nabi ini tidak pernah menghina makanan. Walayan har khadiman, tidak menghardik. Apa menghardik itu? Ngomong kasar. Khadiman kepada pembantu. Nah, kalau sekarang bukan hanya ke pembantu, kok istrinya saja kasar. Tempe mana? Nah, akhirnya dibalas karo bojone, "Duitmu sak ngono tok ya blonjo." Akhirnya geger. Ya, sama pembantu saja khadim ya, yang membantu rumah tangga gak boleh ngomong kasar. Ya, menghardik, ngomong kasar. Kalau ngomong tegas boleh. Tegas sama kasar niku dua hal yang berbeda. Terus apa lagi? Wala yadrib imra'atan, tidak memukul perempuan. Ya. Dalam Al-Qur'an niku surah An-Nisa enten tata caranya menghadapi pasangan yang nusus. Nusus niku napa? Durhaka. Niki angel iki, lek diterapkan di Indonesia angel. Ya, nusus itu apa? Durhaka, istri yang durhaka. Kenapa kok saya katakan susah? Karena kalau misalkan tafsir itu ukurannya durhaka niku napa? Ketika suaranya istri lebih tinggi dari suaranya si suami. Ya, iku lek nang Indonesia iku angel niku. Apalagi suaminya orang Solo, istrinya orang Batak. Wah, iku angel niku. Ya, wis pokoknya durhaka. Iku ada tahapannya. Yang pertama dinasehati. Pancet kok gak iso, pisah ranjang. Ya, bisa ranjang. Maksudnya bisa ranjang ini untuk menghukum perempuan, tapi masalahnya sing lanang sing gak kuat ya bingung bisa nih. Nah, gak bisa juga boleh dipukul. Nah, tetapi mukul yang bagaimana? Semua tafsir mengatakan yang tidak menyakitkan fisik. Itu diantemi matanya sampai biru ya, gak boleh ya. Semua mengatakan tidak boleh menyakiti fisik. Jadi memang mukul itu boleh. Wong anak aja dipukul boleh dalam hadis kok. Anak yang umur 10 tahun gak sholat boleh dipukul. Tapi mukul yang bagaimana? Yang tidak menyakitkan fisik. Loh, emang ada. Ya. Ada anak yang dipukul atau TikTok gini tok aja. Wedi, Pak. Itu sudah mukul nih, Bu. Apalagi pakai gini. Nah, sunat apa mau masih kayak gitu. Nah, itu kan tidak menyakitkan fisik, tapi hatinya terpukul. Apa mana disewentak ya? Macam-macam itu sudah terpukul, nangis nih. Salat. Nah, kan sudah terpukul. Nah, jadi mukul itu jangan diartikan nonjoki, gopuk gawe cincin 5 bisa anak ibu juga. Jadi mukul itu no aturannya. Kalimat doroba memang artinya memukul, tetapi dalam bahasa Arab lihat kalimatnya. Ya, dorobal masal itu artinya ngasih contoh. Dorbul unuq memukul leher itu artinya apa? Mateni. Lihat bahasa Arab niku. Ya, jadi boleh mukul itu boleh, tapi caranya sih konteksnya apa dulu ya, sesuai dengan Al-Quran. Ini sudah saya lakukan bagaimana cara boleh memukul ya. Sampean mukulnya kayak ngono KDRT nyuklek-nyukleki bojone KDRT ya. Sampean mau pakai ilmu apapun ya, hukum positif yang melanggar, gak boleh gitu nggih. Dan niku Kanjeng Nabi niku nggih. Wal mudarah ya, yang dimaksud mudarah dalam hal ini adalah tarkud dunya, meninggalkan dunia li ajlid din ya, karena tujuan karena alasan agama. Akasil mudahanah berlawanan dengan mudahanah niku kebalikan dari mudarah, menginginkan dunia. Niku yang pertama katanya sahabat Umar tadi niku napa?
membagusi orang itu setengah akal. Yang kedua, wa husnus su'al, bagusi pertanyaan, ailil ulama, maksudnya adalah kepada ulama, itu adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Li'annal ilma, karena ilmu yuhsalu bihi itu dihasilkan dari kadang dari pertanyaan. Ada seorang ulama menjelaskan, gak paham, berarti dia tidak mendapatkan ilmu. Maka ketika dia bertanya, Kiai saya tanya seperti ini, dijawab, nah itu setengah dari ilmu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Wa husnut tadbir, yang bagusi, ya ngerti mana anaknya biaya gitu. Usaha yang menghasilkan ini, ijra'ul umur, yaitu melaksanakan perkara ala ilmil awaqib, atas dasar tahu terhadap akibatnya. Itu nisful ma'isyah, itu setengah dari penghidupan. Ya. Kita tahu kalau saya melakukan hal ini, saya akan jual beli nih. Secara teori tahu. Kalau saya beli ini modalnya sekian, saya tahu dan sebagainya. Terus diperbagus, metodenya saya bagus, metode penjualannya saya dan sebagainya. Nah, itu setengah dari ma'isyah. Jadi untuk penghidupan kita kerja dan lain sebagainya, kita tahu awakibnya, kita tahu akibatnya. Kalau saya jualan dengan metode ini akan berakibat baik. Kemudian kita bagusi ini, kita perbaiki. Nah, itu adalah setengah dari ma'isyah, penghidupan kita. Sama ada nih, sambung. Oh dari sidik mana sidik mana syarahnya nih. Wahya, maksudnya di sini ma'isyah itu adalah maksabul insan, tempat usahanya manusia, alladzi ya'isu bisababihi, yang mana dia hidup dari sebab tersebut. Ya, kita misalkan bisnis apa? Bisnis jual beli apa? Jual beli makanan. Nah, kita hidup dari jual beli tersebut. Nah, membagusi usaha tersebut itu setengah dari penghidupan. Wah, karena makanan saya ini ternyata laris, sekarang mau saya perbanyak pemasarannya. Metodenya ya apa ya? Oh, pakai online. Misalkan, oh pakai GrabFood. Oh, pakai ini dan sebagainya. Oh, saiki zamannya orang ini lek bayar banyak gak pakai cash. Pakai QRIS kan sekarang gitu ya. Pakai QRIS, pakai transfer. Oke, saya sediakan sekarang. Nah, itu bagusi usaha. Nah, membagusi kayak gini itu, ya, itu setengah dari ma'isyah. Jadi sampai usahanya apa? Sampai berpikir dengan ilmu awaqib tadi ini, mengetahui kalau saya usaha semacam ini nanti akibatnya apa? Diperbagus. Nah, itu nisful awaqib. Wallahu a'lam bisawab. Kemauan. Besok ngaji tafsir libur dulu. Besok pagi nih karena saya diminta di alma mater saya untuk mengisi pengajian di situ aja. Tunggu saja, insyaallah minggu depan kita akan jumpa lagi. Semoga kita senantiasa dikasih kesehatan, kesempatan untuk senantiasa bisa ngaji, sehingga ngaji niki mendapatkan ilmu, mempermudah kita untuk jalan menuju surga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.